Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimat, hafizani wa hafizakunallahu jami'an. Kita melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat, karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih pada pembahasan yang menjelaskan tentang hukum aborsi, hukum menggugurkan suatu kandungan. Sebelum beliau menyebutkan perincian, maka beliau memberikan sedikit nasihat kepada kaum muslimat bahwasanya dalam hal ini mereka merupakan seseorang yang diberikan amanah oleh Allah dengan apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka, sehingga seorang muslimah merupakan mu'tamanah yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjaga kandungannya, untuk menjaga apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahimnya. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali seorang wanita menggugurkan kandungan yang ada di dalam rahimnya karena alasan-alasan yang tidak benar. Itu merupakan perbuatan yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala yahillu lahun ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin." Tidak halal bagi para wanita untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka. Karena merasa malu bahwasannya anak yang ada di rahimnya ini merupakan hasil dari hubungan di luar nikah, yaitu merupakan perbuatan dosa. Namun Anda tidak boleh kemudian tatkala Allah menetapkan adanya makhluk yang ada di rahim Anda, karena Anda merasa malu, kemudian Anda menggugurkan rahim tersebut. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Meskipun itu merupakan dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tetap itu adalah makhluk Allah
yang patut untuk dijaga, untuk diberikan hak-hak dari anak tersebut sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Meskipun manusia sekarang ini menganggap hal tersebut atau perbuatan keji, kejahatan tersebut merupakan perkara yang biasa, dengan sebab-sebab yang tidak jelas, karena merasa cukup anaknya yang sudah ada, atau khawatir tidak bisa memberikan nafkah, atau khawatir kekhawatiran, dengan khawatiran yang tidak jelas, kemudian melakukan perbuatan yang sangat jahat ini. Dia menggugurkan kandungannya, sama seperti apa yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah, karena mereka tidak menginginkan anak perempuan, sehingga tatkala istrinya tersebut melahirkan anak perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, ayumsikuhunna, mereka menahan dalam keadaan merasa malu. Kalau seandainya mereka tidak tega untuk membunuh anak tersebut, maka mereka menjaga anak tersebut dalam keadaan harus menerima rasa malu, dihina oleh masyarakat. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Kalau mereka tidak mampu menahan rasa malu, maka mereka pun mengubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Tatkala al-mau'udah, yaitu anak-anak kecil yang dikubur hidup-hidup, tatkala mereka ditanya dengan sebab dosa apa mereka mesti dibunuh, atas kesalahan apa mereka harus direnggut nyawanya. Mereka merupakan makhluk Allah yang memiliki hak untuk dijaga, diberikan keselamatan, dihargai sebagai makhluk Allah. Sehingga dengan sebab dosa apa, kesalahan apa mereka harus direnggut nyawanya. Ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, orang-orang yang melakukan aborsi, keguguran, menggugurkan kandungannya dengan sebab alasan-alasan yang tidak jelas, maka mereka menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Meskipun para ulama menyebut perbuatan tersebut dengan istilah al-mau'udatus sughra, anak-anak yang dikubur hidup-hidup, atau perbuatan mengubur hidup-hidup anak kecil, meskipun dalam tingkatan yang lebih rendah, namun intinya memiliki perbuatan yang sama seperti orang-orang jahiliyah, yaitu merenggut nyawa anak kecil yang tidak bersalah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. 6. Baik, di sini kita kembali kepada pembacaan kitab. Setelah apa yang dinasihatkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, maka beliau mulai menyebutkan perincian terkait dengan hukum menggugurkan kandungan. Beliau mengatakan, wa fi qarari majlisi hay'ati kibaril ulama, dan komite tetap para ulama besar telah menetapkan sebagaimana yang tertulis pada nomor 140 tanggal 20 bulan 6 tahun 1407 Hijriah,
ya sekitar 30 tahunan yang lalu, 35 tahun yang lalu. Nah, telah menetapkan suatu ketetapan terkait dengan hukum aborsi, menggugurkan kandungan, dengan menetapkan beberapa perincian sebagai berikut. Yang pertama, yang ditetapkan oleh kibarul ulama, para pembesar-pembesar ulama, yang pertama adalah la yajuzu isqatul hamli fi mukhtalifi marahilihi illa limubarridin syar'iyyin wa fi hududin dayqiyatin jiddan. Disebutkan tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan pada semua fase kandungan yang ada di rahim. Fase-fase kandungan kan ada beberapa, 40 hari pertama, 40 hari berikutnya, dan 40 hari yang ketiga. Nah, ini fase-fase kandungan yang ada di dalam rahim. Nah, disebutkan oleh kibarul ulama dalam fatwa mereka yang telah tertulis bahwasanya tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan pada setiap fase kecuali karena alasan-alasan yang syar'i yang membolehkan dan dengan batasan-batasan yang sangat sempit, dengan batasan-batasan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Nah, agar kemudian mereka para wanita atau suatu keluarga tidak bermudah-mudahan di dalam menggugurkan kandungan. Nah, tidak boleh pada setiap fasenya, baik itu 40 hari pertama atau 40 hari berikutnya atau 40 hari yang ketiga. Tidak diperbolehkan seorang ibu menggugurkan kandungannya melainkan dengan alasan syar'i dan ketetapan-ketetapan yang sangat ketat. Nah, secara asal tidak boleh. Sehingga tidak boleh apabila seseorang hanya beralasan khawatir nanti tidak bisa memberikan nafkah. Lah, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin, khawatir lapar. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada anak tersebut dan kepada kalian wahai orang tua. Nah, jangan sekali-kali membunuh apakah anak tersebut sudah dilahirkan atau anak tersebut masih berbentuk janin, masih hidup dalam kandungan. Nah, sehingga jangan membunuh mereka dengan sebab alasan takut miskin, takut tidak bisa memberikan nafkah. Yang menjamin rezeki anak tersebut bukanlah Anda wahai orang tua. Yang memberi kehidupan anak tersebut bukan Anda wahai orang tua. Yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah juga yang memberi rezeki kepada Anda wahai orang tua. Masing-masing kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Oleh sebab itulah ada yang mengatakan banyak anak itu banyak rezeki. Ya, memang betul, memang benar. Karena masing-masing anak, masing-masing jiwa telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda sebagai orang yang Islam, Anda sebagai orang yang beriman kepada Allah, apabila Anda yakin bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki, lalu untuk apa Anda rela sampai menggugurkan kandungan-kandungan Anda karena khawatir? Dengan khawatir takut miskin, khawatir kelaparan.
itu merupakan bukan alasan syar'i. Atau mungkin alasan bahwasannya ini sudah banyak anaknya, sudah merasa cukup. Yang sudah aja anaknya tidak usah nambah. Lalu kenapa nambah? Karena kebobolan. Gak ada niat untuk buat anak, ternyata kebobolan ya dengan sebab tertentu. Kalau memang demikian, tetap itu bukan menjadi alasan yang tepat, bukan alasan yang syar'i. Kemudian Anda menggugurkan kandungan Anda. Nah, justru di dalam Islam mengajarkan, memerintahkan kepada pemeluk Islam itu untuk memperbanyak anak keturunan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tazawwajul waludal wadud. Wahai para laki-laki, nikahi mereka para wanita yang menjadi calon istri Anda, yaitu wanita yang memiliki banyak keturunan, yang subur keturunannya, dan wanita yang penuh cinta dan kasih sayang. Nah, fa inni mukatsirukum bil umam, karena aku akan membangga-banggakan banyaknya umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam Islam itu dianjurkan untuk memperbanyak keturunan. Jangan merasa takut. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktinya masih banyak orang-orang yang mereka memiliki anak sampai selusin, satu istri. Kalau 2 istri berarti ya 2 lusin. Berarti kalau 3 istri 1 RT. Kalau sampai 4 istri bisa 1 dusun. Anak cucu semua itu. Masya Allah. Apabila soleh semuanya, Masya Allah, ini merupakan berkah. Nah, 1 anak, 2 anak, 3 anak, 1 lusin anak, semua mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Masya Allah. Nah, dan jangan khawatir. Jangan khawatir terkait dengan nafkah anak tersebut. Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Nah, baik, berikutnya yang kedua. Sehingga saya ulangi, yang pertama yang ditetapkan oleh Majelis Kibaril Ulama adalah tidak boleh menggugurkan kandungan pada segala fasenya kecuali dengan alasan yang syar'i dan batasan-batasan yang ketat. Yang kedua disebutkan, idza kana al-hamlu fi at-tauril awwal wa hiya muddatul arba'in wa kana fi isqatihi maslahatun syar'iyyatun aw daf'u dararin jaza isqatuhu. Yang kedua, perincian yang kedua, apabila kandungan masih dalam fase awal, yaitu 40 hari pertama. Nah, masih berbentuk nutfah. Nah, 40 hari pertama. Apabila kandungan masih berumur 40 hari pertama, dan alasan menggugurkannya itu karena ada maslahat secara syar'i, atau menggugurkannya karena menepis kemudaratan di dalam menggugurkan itu karena ada maslahat, ya kan? Atau karena mencegah kemudaratan. Namun janin tersebut, kandungan tersebut masih berusia atau masih pada fase pertama, 40 hari pertama, jaza isqatuhu, maka boleh menggugurkannya.
Namun tetap ingat, sebab penggugurannya itu karena maslahat syar'i, bukan karena hawa ya, bukan karena hawa nafsu, namun karena memang tinjauan syar'i itu akan mendatangkan maslahat. Atau menggugurkannya itu karena mencegah kemudaratan, maka boleh. Ingat, ini apabila kandungan masih fase awal. Kemudian beliau melanjutkan, amma isqatuhu fi hadhihi al-muddah khasyatal masyaqqah fi tarbiyatil aulad aw khaufan min al-'ajz an takalifi ma'ishatihim wa ta'limihim aw min ajli mustaqbalihim aw iktifaan bima lada zawjaini min al-aulad fa ghair jaiz. Namun kata beliau, jika menggugurkan anak tersebut pada fase awal ini, jika dia menggugurkan karena alasan khawatir berat menanggung anak, atau dia khawatir dari ketidakmampuan menanggung beban ma'isyahnya, atau dia tidak mampu, alasan tidak mampu mendidiknya, atau mungkin khawatir masa depan dia, atau dia beralasan mencukupkan diri dengan anak yang sudah ada, tidak mau nambah lagi, padahal dia sudah positif hamil, maka alasan-alasan ini tidak membolehkan, yakni tidak menjadikan diperbolehkannya menggugurkan anak tersebut. Dalam artian, kalau dia menggugurkan karena alasan-alasan ini tadi, maka hukum menggugurnya tidak diperbolehkan, meskipun masih fase awal, meskipun masih berbentuk nutfah. Nah, meskipun demikian, kenapa? Karena ini alasan-alasan yang bukan syar'i. Takut, yakni merasa berat di dalam memikul, yakni mendidik anaknya, atau merasa khawatir dari menanggung beban-beban ma'isyah anak tersebut, atau alasan-alasan yang tidak jelas. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan meskipun anak tersebut masih pada fase awal. Baik, yang ketiga, la yajuzu isqatul hamli idza kana 'alaqatan aw mudghatan hatta taqarrara lajnatun tabiyatin mawthuqatin anna istimrarahu khatarun ala salamati ummi. Yang ketiga, tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan apabila kandungan tersebut telah berbentuk segumpal darah atau segumpal daging, yaitu pada fase kedua, pada fase 40 hari kedua. Tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan tersebut ketika dia telah berubah menjadi alaqah, segumpal darah atau segumpal daging, sampai komite kesehatan yang terpercaya menetapkan bahwasannya keberlangsungan janin yang ada di rahim ibunya tadi, kalau diteruskan tidak digugurkan, akan membahayakan keselamatan sang ibu. Bi ayyukhsha 'alaiha al-halak min istimrarihi, seperti dikhawatirkan apabila kandungan tersebut terus bertumbuh akan menjadikan sang ibu ini meninggal, binasa,
Maka apa hukumnya? Jaza isqatuhu ba'da istinfadi kafatil wasaili litalafi tilkal akhtar. Boleh dia menggugurkan namun setelah menempuh segala sarana dan usaha demi mengurangi risiko bahaya-bahaya tersebut. Nah, namun ingat, ini harus betul-betul dari komite kesehatan yang terpercaya. Nah, bukan asal-asalan. Dengan segala cara, segala sarana, usaha sudah kita lakukan. Periksa di dokter kandungan ini, hasilnya demikian, harus digugurkan. Kemudian berpindah ke dokter kesehatan, dokter kandungan yang lainnya, juga hasilnya sama dengan berbagai macam usaha. Sudah berkali-kali konsultasi dengan dokter kandungan, ternyata semua berkesimpulan secara analisa mereka dengan hasil analisa yang sama. Nah, bahwasannya kandungan ini kalau dibiarkan tumbuh akan membahayakan sang ibu, mengancam keselamatan sang ibu. Nah, maka hukumnya diperbolehkan. Ingat, namun setelah upaya dan usaha yang betul-betul telah dijalani. Jangan asal-asalan karena niatnya memang ingin menggugurkan, namun dengan alasan, oh sudah saya konsultasi dengan dokter kesehatan harus digugurkan, harus. Namun baru sekali. Apalagi kalau dokternya abal-abalan lagi. Nah, tidak diperbolehkan. Dan ingat, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang terbetik di dalam hati-hati sang ibu tadi. Meskipun dia mengucapkan saya sudah berupaya, sudah berusaha, sudah konsultasi dengan berbagai macam dokter kandungan. Namun itu hanya sekedar alasan dia, meskipun namun di dalam hatinya sebenarnya dia pengen, tidak mau adanya kandungan tersebut. Nah, bukan karena alasan-alasan syar'i, karena memang dia tidak mau. Allah tahu apa yang terbetik di dalam hati Anda. Dan Allah pun akan memintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi, Allah tidak bisa ditipu. Nah, meskipun Anda bisa memperdaya manusia, membohongi manusia, namun Anda tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban atas perbuatan Anda tadi. Nah, yang keempat, ba'da tawri thalith wa ba'da ikmali arba'ati ashhur lil hamli la yahillu isqatuhu hatta yuqarriru jam'un minal atibba mutakhassisin al mawthiqin anna baqa al janini fi batni ummihi yusabbibu mautaha. Sekarang ketika janin telah memasuki fase ketiga dan sempurna berusia 4 bulan, maka beliau mengatakan la yahil, tidak halal untuk menggugurkan kandungan tersebut sampai betul-betul kumpulan para dokter yang mereka spesialis dalam kandungan ini dan terpercaya telah menetapkan bahwasannya tinggalnya kandungan tersebut akan menyebabkan meninggalnya sang ibu. Wadzalika ba'da istinfadi kafatil wasaili liinfadi hayatihi. Namun ini tetap setelah menempuh sekian segala sarana cara untuk mempertahankan kehidupan sang anak yang ada di dalam kandungan tadi, yang telah berusia genap 4 bulan. Nah, jadi beliau membolehkan, meskipun untuk poin ini terjadi khilaf di antara para ulama. Dalam sebagian fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, tatkala
kandungan telah ditiupkan ruh padanya, sudah berusia 4 bulan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau dalam suatu fatwa beliau menfatwakan tidak diperbolehkan menggugurkannya secara mutlak. Secara mutlak. Meskipun dokter telah memvonis apabila kandungan ini terus bertahan di dalam rahim sang ibu akan membahayakan sang ibu, meskipun demikian maka tidak boleh menggugurkannya tatkala kandungan tersebut telah ditiupkan ruh padanya. Alasannya apa? Alasannya karena tidak diperbolehkan untuk kita menjaga, mempertahankan kehidupan kita lalu kemudian membunuh orang lain. Tidak boleh. Sang ibu untuk menjaga kehidupan dia, namun dia mengorbankan anaknya. Namun sekali lagi, meskipun ini terjadi khilaf di antara para ulama, demikian halnya. Namun kalau seandainya memang betul-betul seluruh dokter dengan berbagai sekian kali diperiksakan ternyata hasilnya sama, dalam artian ketika kandungan ini terus bertahan di rahim sang ibu akan menyebabkan kematian sang ibu, maka tidak mengapa hal demikian. Karena pertimbangan yaitu ketika sang ibu ini meninggal dengan sang anak yang meninggal, itu madharatnya lebih besar tatkala sang ibu ini meninggal. Nah, adapun tatkala sang anak itu yang meninggal, itu madharatnya lebih kecil. Sehingga sebagian mereka membolehkan, namun tetap setelah melakukan pengecekan berulang-ulang dan seluruh upaya dan usaha untuk mempertahankan anak tersebut telah ditempuh, ternyata tidak ada jalan lain kecuali harus menggugurkan, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna ma rukhisa fil iqdam ala isqatihi bihadhihi syurut daf'an li'a'dhamid dararain wa jalban li'udhmal maslahatain. Beliau menyebutkan, dan hanyalah diberikannya keringanan ini untuk menggugurkan dengan syarat-syarat. Ini semua dilakukan demi menolak bahaya yang lebih besar. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan syarat-syarat yang ketat. Ini karena untuk apa? Menolak atau menahan bahaya yang lebih besar dan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Wal majlis id yuqarriru ma sabaq yusi bi taqwallah wat tasabbut fi hadzal amr. Para ulama kibar dalam majlis mereka ketika menetapkan hukum-hukum yang telah kita sebutkan tadi, ada 4. Mereka tetap mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Jangan menggampang-gampangkan. Ini urusannya adalah urusan darah. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan bermain-main. Jangan ini dijadikan alasan. Nah, jangan ini dijadikan alasan. Atau mungkin disertai dengan kebohongan-kebohongan. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan pengecekan dengan teliti dalam permasalahan ini. Periksa 1 dokter, 2 dokter terus. Periksa sesering mungkin apakah memang itu analisa betul atau jangan sampai salah. Nah, kalau seandainya ternyata sudah berkali-kali sekian banyak kita telah mendatangi dokter kandungan, ternyata semua hasil analisa mereka sama, maka boleh buat. Demi menangkal kemudaratan yang besar dan demi mendatangkan kemaslahatan yang besar, maka kita lakukan aborsi.
Namun tentunya dengan merasa berat kita melakukan demikian dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan tersebut. Naam. Wa jaa fi risalati ad-dima'i at-tabi'iyyati lin-nisa li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan datang di dalam risalah suatu tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Ad-Dima' At-Tabi'iyyah lin-Nisa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, annahu idza qasada min isqatihi itlafahu fahada in kana ba'da nafkhir ruh fihi fahuwa haramun bila raib. Beliau mengatakan bahwasannya jika yang dimaksudkan dari menggugurkan kandungan tersebut tujuannya adalah untuk membunuhnya, yakni tanpa alasan syar'i, maka jelas setelah ditiupkan ruh pada janin tersebut, maka ini jelas perbuatan yang haram, tidak diragukan lagi. Li'annahu qatlu nafsin bighairi haqqin, karena ini merupakan bentuk membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Wa qatlun nafsil muharramah haramun bil kitabi was sunnah wal ijma', dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan syar'i merupakan perbuatan yang haram berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan sunnah, dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa qala al-Imam Ibnu al-Jauzi fi kitab Ahkamin Nisa, berkata al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya yang berjudul Ahkamun Nisa, beliau mengatakan lamma kana maudu'un nikahi li talabil walad, karena alasan menikah itu karena tujuan pengen memiliki anak. Walaysa min kullil ma'i yakunul walad fa idza takawwana faqad hasala al maqsud, dan tidak semua air, yakni air mani, sperma yang masuk di yakni seorang wanita itu tidak mesti jadi gitu loh. Ya kan? Seperti orang yang lama sudah menikah, berhubungan, belum juga diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni tidak semua, tidak mesti ketika air mani tersebut kemudian jadi anak. Nah, sehingga ketika ternyata air mani tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak sebagai makhluk, cikal bakal menjadi manusia seperti kita, maka telah terwujud tujuan dari menikah tersebut. Nah, karena menikah tujuannya apa? Pengen punya anak, pengen memiliki keturunan. Nah, sehingga tatkala dia menikah lalu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka telah mendapatkan tujuan dari pernikahan tersebut. Fata'ammudu isqatihi mukhalifatun limuradil hikmah, sehingga menyengaja menggugurkan kandungan yang ada di rahim ini merupakan bentuk menyelisihi tujuan hikmahnya menikah tadi. Nah, umumnya menikah itu pengen punya anak, ternyata ketika diberi kok digugurkan, berarti Anda menyelisihi tujuan Anda menikah. Illa innahu in kana dzalika fi awwalil hamli fa qabla nafir ruh fa fihi itsmun kabir, kecuali apabila janin tersebut masih usia sebelum ditiupkan ruh padanya ketika dibunuh, maka tetap ini sebagai dosa besar. Li'annahu mutafarriq, li'annahu mutaraqqin ilal kamal wasarid ila kamal ilal kamali wasarin ila tamam illa annahu aqallu ithman min alladhi nufikha fihi ruh. Karena sesungguhnya janin yang ada tadi ini masih berjalan menuju kesempurnaan,
ya kan, dari berbentuk nutfah kemudian berjalan menuju nanti berbentuk alaqah, mudghah. Nah, baru setelah itu ditiupkan ruh. Kalau sebelum ditiupkan ruh, ini merupakan dosa besar. Dosa besar. Fa idza ta'ammadat isqatu ma fi ruh kana kaqatli mu'min. Sehingga apabila anak tersebut sudah ditiupkan ruh padanya kemudian dibunuh, digugurkan, maka ini sama seperti membunuh jiwa orang yang beriman. Haram, dosa besar. Nah, dosa besar, bahkan para ulama mereka menyebutkan ini merupakan dosa di antara deretan dosa-dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ketika menyusun suatu kitab yang berjudul Al-Kabair, deretan dari dosa-dosa besar, di antara 10 pertama dosa besar adalah ini, membunuh jiwa yang beriman. Bahaya. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan jika tatkala anak-anak kecil yang mereka dikubur hidup-hidup ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab salah apa, dosa apa mereka meski dibunuh. Sama juga kandungan Anda. Apabila tidak ada alasan yang syar'i, sebab apa meski dia harus dibunuh? Kasihan. Dia butuh kasih sayang, dia butuh untuk diberikan pelayanan-pelayanan dari orang tua. Nah, lalu untuk apa dibunuh? Nah, akan ditanya pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fattaqillah ayyatuhal muslimah la taqdumi ala hadhil jarimah li ayyi ghardin minal aghrad. Maka takutlah kalian wahai muslimah kepada Allah. Jangan sekali-kali memudah-mudahan kalian untuk masuk kepada perbuatan jahat ini dengan alasan apapun. Jangan sekali-kali. Wala tankhada'i bid'ayat al-mudillah wa taqalidil batilah allati la tastanidu ila aqlin wa dinin. Jangan engkau wahai muslimah tertipu. Jangan kalian wahai muslimah tertipu dengan propaganda-propaganda yang menyesatkan dan taqalid, kebiasaan-kebiasaan batil yang tidak bersandar terhadap akal dan agama. Secara akal manusia tidak boleh membunuh janin yang ada di rahim, terlebih lagi dalam menurut agama Islam. Maka jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita telah selesai terkait dengan bab haid, istihadhah dan nifas, yaitu fasal yang ketiga. Insyaallah mungkin pada pertemuan berikutnya biidznillah kita akan lanjutkan dan memasuki pasal yang keempat yang akan menjelaskan, membahas seputar hukum-hukum yang khusus terkait dengan pakaian dan hijab kaum wanita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.